Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya di tengah-tengah kesibukan kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, teladan yang baik bagi segenap umat manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, bahwasannya setiap manusia menginginkan selamat di dalam kehidupannya dan tidak ada dia mendapatkan kecelakaan pada dirinya. Begitu juga kaum muslimin menginginkan kehidupannya selamat dunia dan akhirat yang menjadi dambaannya. Maka jika kita ingin selamat dunia, tentu kita berupaya dan berusaha untuk menjauhkan diri kita dari hal-hal yang mencelakakan diri kita. Begitu juga halnya jika kita ingin mendapatkan keselamatan di akhirat, kita juga berupaya untuk melaksanakan amalan-amalan yang menyebabkan kita berada di jalan yang selamat. Jalan yang selamat itu atau keselamatan itu di yaumil akhir adalah jika orang itu dijauhkan dari azab neraka dan dimasukkan ke dalam sorga. Itu adalah keselamatan di akhirat. Namun kesemua itu ada syaratnya untuk mencapai semua itu. Al-Quran telah memberikan jalan menuju keselamatan manusia di dalam hidupnya, baik dunia maupun akhirat. Di antaranya yang pertama adalah jika kita ingin selamat dunia dan akhirat, maka iman dan jihadlah yang harus dikedepankan yang pertama. Dikarenakan dengan iman itu merupakan syarat untuk mendapatkan jalan keselamatan. Begitu juga dengan jihad. Itu pun akan mendapatkan buah dari keimanan dan pada akhirnya kita mendapatkan keselamatan di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang kamu dijauhkan dari azab neraka, dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartamu.
Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dari ayat Al-Quran surat As-Saff ayat 10 dan 11 ini, orang yang beriman diperintahkan untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang dimaksud di sini adalah agar orang-orang yang beriman meningkatkan keimanannya. Di samping meningkatkan keimanannya, dia harus memperbaharui imannya setiap saat atau setiap waktu, sehingga imannya selalu bersih. Iman yang menjadikan dia selamat di akhirat nanti adalah sebuah iman yang bersih, iman yang tidak dicampur dengan kezaliman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bijulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman dalam hal ini adalah kesyirikan. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan petunjuknya dari Allah. Keamanan di sini artinya orang tersebut dijauhkan dari api neraka dan diberikan petunjuknya menuju jalan surganya Allah. Begitu juga dengan jihad. Jihad adalah sungguh-sungguh atau memusatkan segala kemampuan yang dimilikinya, baik jiwanya, hartanya, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yaitu Hamas, sedang mempertahankan dan berjuang di jalan Allah untuk mengusir penjajah Israel yang mana akan menduduki tanah airnya. Kita tidak melihat apakah Hamas itu sebagai kelompok yang kita katakan saudara kita atau bukan saudara kita. Namun jika siapapun suatu bangsa yang berada di posisi Palestina, dalam hal ini Hamas, didolimi, ditindas kemerdekaannya, maka wajiblah kita sebagai saudara seiman ataupun saudara sesama manusia, kita membantu dan menolongnya, orang-orang yang tertindas. Inilah jihad fisabilillah, dengan jiwa, dengan sungguh-sungguh, karena jihad itu adalah sungguh-sungguh berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah mentolerir siapapun bangsanya yang menjajah, haruslah dia diusir, karena penjajahan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari ayat ini jelaslah Allah menawarkan bagi orang yang beriman jika berjuang di jalan Allah, yaitu dia beriman dan berjihad kepada Allah dengan jiwa dan hartanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkannya dari azab neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu adalah jalan keselamatan. Kemudian jalan keselamatan yang kedua adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa kepada Allah melahirkan jalan keselamatan. Karena takwa kepada Allah adalah mencari keridhaan Allah. Kalau Allah sudah meridhoi bagi hambanya yang bertakwa, maka Allah akan memberikan keselamatannya di yaumil akhir nanti. Tidak hanya memberikan keselamatannya dengan dijauhkan dia dari azab, baik azab dunia maupun azab di akhirat, namun Allah memberikan tempatnya yang baik di sisinya sebagai balasannya bagi orang yang bertakwa. Wa yu'azillahu alladzina taqaw mafazatihim la yuhassumuhu su'u walahum yahzanun. Allah memberikan keselamatan kepada orang-orang yang bertakwa dikarenakan dia telah berjuang. Maka di akhirat nanti orang-orang yang bertakwa
dijauhkan dari azab Allah, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang dalam hal ini tidak teraniaya, tidak dalam keadaan ketakutan. Itu jaminan bagi orang-orang yang bertakwa. Jalan takwa adalah jalan keselamatan, baik dunia dan akhirat. Maka dari itu, kalau kita menapaki jalan takwa, sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan bahwa jalan takwa itu bukanlah jalan yang seperti jalan tol lurus dan nyaman serta enak, tapi jalan takwa penuh dengan onak dan duri, dan kita harus berhati-hati menapaki jalan itu. Kalau tidak berhati-hati, maka kita akan terkena duri. Artinya jalan takwa itu bukanlah jalan yang gampang dan ringan, namun jalan yang penuh lika-liku, penuh jebakan, penuh segala macam onak dan duri yang adanya. Bahkan rintangan dan tantangan selalu ada di situ. Maka jika orang keluar sebagai manusia yang bertakwa, tentunya dia sudah mendapati jalan-jalan menuju keselamatan dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga, jalan selamat yang selanjutnya adalah berpegang kepada Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup kaum muslimin. Dia adalah petunjuk untuk menuju jalan keselamatan. Maka barang siapa yang berpegang kepada Al-Quran, insya Allah dia akan mendapatkan jalan keselamatan itu. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yahdihillahu, Allah menunjukkan manittaba'u, Allah menunjukkan jalan atas redonya bagi orang-orang yang redo terhadap Allah. Allah akan menunjuki jalan keselamatan itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun orang yang berpegang kepada Al-Quran, insya Allah dia akan selamat hidupnya dunia dan akhirat. Karena Al-Quran sebagai pelita yang menerangi jalan hidup bagi seseorang yang mau dia berpegang kepadanya. Maka pendek kata, orang yang selamat adalah orang yang berpegang pada Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu jika kita menginginkan kehidupan kita baik dunia dan akhirat dan mendapatkan jalan yang selamat, maka tentunya 3 hal tersebut jangan kita lupakan. Maka dari itu, marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita benar-benar mampu menanamkan keimanan kita, meningkatkan dan memperbaruinya, dan kita mampu mewujudkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mampu kita mentadabburi Al-Quran sebagai pedoman hidup kita agar kita benar-benar terjamin keselamatan kita dunia dan akhirat. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'utsur rahmatan lil alamin. Wa salatullahi wa salamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallahi haqqa taqwahu wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bahwasannya jika kita menginginkan keselamatan dunia dan akhirat, maka jalan yang kita tempuh adalah iman dan jihad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah
bagaimana kita membangun ketakwaan kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita memahami Al-Quran dan kita jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita jika memang kita menginginkan keselamatan atau jalan hidup yang kita inginkan, baik dunia maupun akhirat. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita semua, agar Allah memilih kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang ditunjukkan jalan menuju keselamatan, jalan orang-orang yang lurus, jalan orang-orang yang diridhoinya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin illa yaumiddin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka hubaka wa hubba ma yuhibuka wa hubba ma liqaribuna ila hubik. Allahumma asin akibatana fil umri kulliha wa ajirna min dunya wa ajabil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu akbar.